Sudah ketemu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Dia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan dikenal di bumi dan keselamatan di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi akan diberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya segala abad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, suster, selamat malam. Selamat malam. Kita sudah 2 minggu ya. Demo. 2 minggu. Kalau di total 2 bulan. Yang terakhir itu memang. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu suster untuk melangkah ke bab 4 dan bab 5. Ya. Ada yang perlu dicermati di dalam bab 4 bab 5 itu karena berkaitan dengan kategori dosa, siapa yang melakukan. Nah, mungkin sedikit pengantarnya sebelum masuk ke sana. Di dalam bab 1 sampai 3 itu yang sudah dibaca, itu kurban dipersembahkan karena ketaatan pada perjanjian. Jadi itu semacam ya orang berjanji maka ada hak dan kewajibannya. Tetapi itu bukan suatu paksaan, namun itu dilakukan dengan sukarela. Ada unsurnya yang penting di situ, sukarela ya. Nah, itu berbeda dengan bab 4 sampai bab 5. Bab 4 sampai bab 5 itu adalah kurban dengan ada kewajiban bagi mereka yang bersalah. Jadi kalau yang tadi itu meskipun itu berkaitan dengan ketaatan karena perjanjian, tapi ada unsurnya masih sukarela. Sedangkan bab 4 sampai bab 5 itu adalah kurban dengan ada kewajiban bagi mereka yang bersalah. Jadi kalau yang bersalah ya wajib untuk melakukan itu. Keterangannya adalah begini: Allah adalah sumber hidup dan perjanjian. Karena itu setiap tindakan dihukumkan dengan Allah, dan semua orang yang terlibat dalam perjanjian, itu keterangan dari bab 1 bab 3. Dalam kacamata ini kurban berarti kembali kepada hidup. Jadi kalau orang taat kepada perjanjian berarti hidup. Kalau orang itu tidak taat pada perjanjian berarti mati. Gampangnya begitu. Orang pertama yang disoroti dalam hal dosa ini ialah imam. Jadi imam itu menjadi unsur yang amat penting nanti dilihat di dalam bab 4 sampai 5, sehingga itu juga menentukan misalnya denda dosanya apa, terus kemudian itu harus kurbannya dilakukan seperti apa.
Lalu akan kelihatan misalnya persembahannya juga berbeda dengan yang biasa-biasa. Orang pertama yang disoroti dalam hal dosa ini adalah imam. Seperti imam mempersembahkan kurban untuk dan bersama umat, begitu juga umat kena akibat dari perbuatan hidup imam. Maka kalau imamnya itu jelek di situ, ya berarti akan berpengaruh kepada seluruh umatnya. Nah, yang pertama itu adalah keterangan dari bab 1 sampai 3, dan yang kedua adalah keterangan dari bab 4 sampai bab 5. Jadi ini, yang ini itu di sini, terus yang ini itu di sini. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu baca, nah ini menjadi penting ini kan. Ini yang kena itu siapa, yang salah itu siapa itu? Nah, misalnya imam, terus itu nanti hukumannya apa kalau umat, apa kalau pemuka umat, apa itu kan ada itu. Jadi bacanya harus teliti. Sudah siap membacanya? Oke. Jadi bab 4 ya sampai nanti bab 4 sampai kan nggak ada judulnya itu Pak, Bapak Ibu ya, nggak ada judulnya itu. Jadi sampai bab 5 itu, bab 5 ayat 13 itu nggak ada judulnya. Ya, Iya. nah nanti kita membacanya memang akan sampai bab 5 ayatnya 13, tetapi yang kita baca pertama adalah bab 4 ayat 1 sampai terakhir itu dari bab 4 35 ya, 35 sampai 35. Lalu setelah itu bab 5 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca sambil mengamati ya. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa. Coba Romi, Busri. Ya, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuk sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk misbah pembakaran di depan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah misbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus ditusukkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya
beserta buah pinggang itu.